You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam abang, kakak, teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini kita boleh, ini namanya berzumpa ya, melalui Zoom, merayakan Natal bersama-sama. Meskipun dalam kondisi yang online, tetap Tuhan berkarya. Dan bahkan dari jarak yang terpisah satu sama lain, Tuhan memberikan kesempatan kita kumpul sama-sama ya. Jadi saya bersyukur sekali lagi untuk anugerah Tuhan ini boleh melayani saudara sama-sama di dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk adik saya, Bang Ben, yang juga sudah banyak membantu. Ini Bang Ben sudah membantu pelayanan nasional juga sebagai bagian dari tim pelayanan siswa, sudah hampir lebih dari 6 tahun ini kali ya. Jadi bersyukur juga teman-teman BPR yang mengizinkan Bang Ben kadang harus ke Jakarta untuk kami rapat. Dan ya itu jadi satu kesempatan boleh berkontribusi. Pelayanan Sidikalang berkontribusi untuk pelayanan secara nasional ya. Kita syukuri itu. Nah, baik abang kakak, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya coba siapkan satu presentasi buat kita, satu PowerPoint untuk kita mengikuti bagian dalam tema yang diberikan pada malam hari ini, Harmony of Christmas. Ya, yuk kita baca dulu ayat yang menjadi bagian yang dituliskan di dalam bagian ini, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Mari semua yang membaca bisa ikut membaca, walaupun tetap mic-nya dimatikan ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Memang sangat indah. Yang namanya harmoni itu adalah seperti sesuatu yang terjadi dengan sangat indah, walaupun mungkin berbeda-beda. Kayak orang nyanyi, ada yang suara 1, ada yang suara 2, ada yang suara 3. Ketika digabung, maka itu jadi sebuah harmoni yang indah. Demikian juga nasihat Rasul Petrus bagi jemaat yang telah mengalami bagaimana hidupnya dibenarkan. Maka dikatakan, kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lalu ada kalimat, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini harmoni yang kita rindukan. Ini harmoni yang kita rindukan, kita alami. Tentunya di dalam kehidupan dan keseharian kita. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Memang suasananya masih pandemi. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember. Ini adalah Natal kedua yang kita rayakan dalam suasana pandemi seperti ini. Nah,
Nanti kita akan kembali ke tema kita. Tapi izinkan abang malam hari ini ingin ajak dulu nih ya, karena banyak juga yang siswa ada di sini ya. Coba dulu, yang siswa mana? Kasih reaction hati. Yang mana adik-adik siswa? Coba kasih reaction hati biar ketahuan. Yang lain jangan pura-pura jadi siswa ya. Ketahuan tampangmu ya. Udah nggak siswanya kau ya. Beda gitu. Yang siswa kasih reaction hati. Oke, terima kasih ya. Itu menunjukkan bahwa pelayanan kita, Tuhan juga menghadirkan banyak siswa untuk boleh mengenal Tuhan. Nah, adik-adik siswa, apa yang biasanya kamu ingat waktu merayakan Natal? Apa cuma ini? Kadang-kadang ini jadi bagian dekorasi Natal yang begitu luar biasa. Kue Natal, Santa Claus, pohon Natal, hadiah. Seorang penulis, seorang teolog Indonesia pernah menulis satu artikel yang saya ingat sampai hari ini. Dia berkata begini, merayakan Natal itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak hal yang kita bawa dalam perayaan Natal, belum tentu itu esensi yang sesungguhnya. Tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal. Tetapi apa esensi Natal yang sesungguhnya? Kalau Yesus datang Natal kita sekarang, mungkin Yesus pun akan terbengong-bengong kagum. Mungkin Yesus akan nanya, apa hubunganku sama Santa Claus ya? Yesus ada. Dengan Santa Claus bagaimana? Saudara sepupu? Enggak. Apa hubungannya Yesus sama pohon Natal? Maka kalau kita bicara Natal, apa sih artinya Natal? Natal artinya lahir. Siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Santa Claus. Bukan Frosty the Snowman. Tetapi Yesuslah yang lahir pada waktu Natal. Karena itu saya harap kita mengerti dengan jelas, mengingat kembali. Christmas is Jesus' birthday. Waktu ditanya, apa hal paling penting dalam Natal? Dalam pertanyaan bahasa Inggris ada yang berkata begini, what is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab, the most important thing about Christmas is the first 6 letters. C, H, R, I, S, T. Christmas without Christ tinggal mas. Ini bukan perayaan mas-mas ya. Ini perayaan Natal. Christ is the center. Kalau tidak ada Yesus, Natalmu kosong. Christmas is empty without Jesus. Nah, siapa Yesus ini? Nah, inilah yang abang ingin jelaskan kepada kita malam hari ini dalam perenungan saya. Bahwa Yesus inilah yang membawa harmoni ke dalam dunia ini. Bagi kita semua. Siapakah Yesus? Ayat yang tadi juga sudah dikatakan ya. Kita akan baca satu ayat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Mari kita lihat sama-sama. Saya sudah tuliskan ayatnya. Silahkan teman-teman kita ikut membaca. 1, 2 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Teman-teman perhatikan baik-baik ayat ini. Ini adalah nubuat yang disampaikan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias. Dan apa yang dia sampaikan? Bahwa ada yang akan datang, Mesias ini, seorang anak yang lahir untuk kita, namanya disebutkan orang. Perhatikan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya menunjukkan kita. Dia menggunakan 4 nama yang menunjuk kepada Sang Mesias yang dijanjikan. Dan sebenarnya kalau kita renungkan, setiap nama ini punya arti yang khusus untuk kita. Bagus juga kalau Natal kita renungkan 4 minggu ya. Minggu pertama kita renungkan penasehat ajaib. Apa sih artinya? Minggu kedua, Allah yang perkasa. Minggu ketiga, Bapa yang kekal. Nah, malam ini abang mau fokus ke yang keempat. Raja damai.
Di dalam bahasa Inggris digunakan istilah Prince of Peace. Pangeran atau raja yang membawa damai. Maksudnya apa? Bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang ditandai dengan keadilan dan kedamaian. Teman-teman, Alkitab banyak bicara tentang damai. Damai sejahtera. Perhatikan sebentar ya. Kita belajar damai. Kenapa damai yang saya pilih? Karena sebenarnya istilah Ibrani untuk damai sejahtera, itulah yang kita sering sebut shalom. Ya. Bahasa Yunaninya eirene. Wah, kalau ada yang namanya Irene, itu artinya damai sejahtera. Dan kata ini bukan sekadar menunjuk kepada ketiadaan perang atau pertentangan, melainkan makna dasar shalom itu, nah ini tema kita malam ini, keserasian, harmoni, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, damai yang Tuhan mau kita alami, kalau kita menyapa mulai persekutuan, shalom, itu bicaranya harmoni. Kiranya semuanya berlangsung dengan sebagaimana mestinya, dengan utuh, dengan kebaikan. Dan Yesus Raja Damai. Kenapa? Kenapa ketika dijanjikan Mesias itu, dia harus Raja Damai? Teman-teman perhatikan apa yang terjadi. Bahwa manusia di dalam dosa merusak damai itu. Sin destroy peace. Tetapi disinilah kita melihat apa yang menjadi karya Allah. Ketika damai itu hancur, maka Yesus Sang Mesias dikirimkan kepada dunia. Dia adalah Raja Damai. Yang ketika dia hadir, pemerintahannya akan membawa damai sejahtera. Di dalam Alkitab ada beberapa kalimat tentang apa yang terjadi ketika Yesus Sang Damai Sejahtera itu hadir. Perhatikan ya. Ini salah satu ayatnya. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan hidup diselamatkan oleh hidupnya. Teman-teman perhatikan kata seteru. Seteru itu apa sih? Musuh. Jadi sebenarnya karya Kristus itu mendamaikan kita dengan Allah. Karena yang terjadi apa? Sebelumnya ketika kita masih seteru, berarti masih hidup menjadi musuh Allah, tidak harmoni dengan Allah. Itulah hidup di dalam dosa. Masih ingat tadi? Sin, destroy, peace. Waktu manusia dalam dosa, maka manusia lari bersembunyi dari Allah. Masih ingat yang terjadi di Taman Eden? Waktu Adam ditanya, Adam, mengapa kau makan buah pohon itu? Adam mengelak, wah, bukan aku gitu ya. Kalau kita lihat ya, yang dia salahkan perempuan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Manusia yang lari dari Allah. Manusia yang tidak mau mengakui. Manusia yang tidak harmoni dengan Allah. Dalam dosa, yang paling penting apa? Bukan Allah, tapi aku. How do you spell sin? Yang ngerti bahasa Inggris, bagaimana mengeja kata dosa dalam bahasa Inggris sin? How do you spell sin? S-I-N. Itulah ejaannya dosa. What is sin? Sebuah kalimat indah dalam bahasa Inggris memberikan pemahaman ini. Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Maka lihat, di dalam dosa, manusia merasa yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Manusia bahkan dibelenggu oleh dosa. Perhatikan istilah yang muncul di dalam kitab Roma.
Dosa dipersonifikasi, teman-teman. Dosa dianggap seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Karena itu Paulus berkata, aku ini hambanya dosa. Tidak heran, manusia di dalam dosa tidak ada harmoni dengan Tuhan. Dan dituliskan Roma 6:23a. Ayat hafalan ini ya. 1-2 ya. Sebab upah dosa ialah maut. Itulah ya, kadang-kadang kalau kita hafal ayat, kita cuma hafal yang A-nya. Jangan hafal A-nya saja. Kalau ditanya di kelompok-kelompok kecil, hafal Roma 6:23. Kalau saya tanya banyak anak siswa gitu ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Itu Roma 6 ayat 23a. Karena ada kalimat berikutnya. Itulah Roma 6 ayat 23 secara utuh. Sebab upah dosa adalah maut. Perhatikan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, kalau ada kata tetapi, yang mana yang penting? Di depannya tetapi apa di belakangnya? Nah, kadang yang penting itu di belakangnya tetapi ya. Misalnya ada orang cerita, ih dia cantik kali loh. Wih dia pintar kali loh. Wih dia kaya kali loh. Tapi sudah mati. Dengar belakangnya itu ya. Jadi ketika realita diberikan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi berarti ada jalan keluar dari dosa. Dosa membuat kita tidak harmoni dengan Allah. Tapi ingat, bukan itu cerita yang Tuhan mau bagi hidupmu. Kembali kepada Tuhan. Dia mau kau hidup dalam hidup yang kekal, yang kau terima waktu kau ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dosa itu memang masalah kita, tapi solusinya dari mana? Solusinya dari Allah. Sin is our problem, but Jesus Christ, the God solution for our sin. Mau cari hidup? Cari kehidupan di dalam Kristus. Tidak heran berita Natal yang disampaikan malaikat kepada Yusuf, yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam. Malaikat berkata di dalam Matius 1, iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya berita Natal ini. Berita yang membawa manusia di dalam ketidakharmonisan dengan Allah karena dosa. Boleh kembali mengalami harmoni dengan Allah karena pengorbanan Kristus. Waktu abang dapat gambar ini ya, ini kan siklus hidupnya Yesus, mulai siluet dari dia lahir, dia kanak-kanak, dia melayani, dia memikul salib, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit. Tapi pertanyaannya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana? Di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk lahir di kandang hina. Saya pikir jangan hanya melihat fokusnya ke Natal. Kalau kita orang Kristen, kita harus mengerti seluruh kisahnya. Mulai dari Natal, dia datang. Lalu kemudian kita lihat dia mati Jumat Agung, dan dia bangkit Minggu Paskah. Dia naik ke surga pada hari kenaikan. Ini menolong kita melihat bahwa sungguh luar biasa karya Yesus buat kita. Natal menjadi awal dia memulai apa yang dia rindukan, supaya engkau dan saya boleh harmoni dengan Allah. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Karena itu Roma 5 ayat 1. Ya, ini ayat-ayat damai sejahtera. Perhatikan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dari mana itu? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, milikilah kepastian ini. This is the true harmony. Bahwa Yesus yang datang, dialah yang membawa kita di dalam harmoni, serasi dengan Allah.
Karena tadinya dalam dosa, kita nggak harmoni dengan Tuhan. Kita mau-maunya kita. Apa yang kita suka, bukan yang Tuhan suka. Apa yang kita lakukan, bukan yang Tuhan mau. Katanya hidup menyenangkan Tuhan, tetapi justru kita mempermalukan Tuhan. Karena itu perhatikan, bagaimana kehadiran Yesus, berita Natal itu, membawa harmoni, damai sejahtera dengan Allah. Emangnya apa sih yang dilakukan? Kita yang tadinya bukan sahabat Allah. Kita bahkan dikatakan tadi seteru. Tahu ya, seteru itu musuh. Tapi lihat ayat yang indah ini. Ayo kita baca sama-sama ya. Abang ingin kita mengerti berita Natal dan apa yang Yesus bawa. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya. Nah, di sini penting ya. Supaya kita diterima menjadi anak. Wih, teman-teman, ini harmoni yang luar biasa. Dari seteru jadi anak. Karena pengorbanan Yesus. Hai orang-orang yang sudah terima Yesus, berarti engkau dan saya anak-anak Allah. Miliki identitas yang kuat di dalam Kristus. Abang kakak alumni juga tetap harus ingat. Kita perlu mengerti identitas kita. Memang ini zaman yang orang suka lupa diri ya. Pertanyaan mengenai identitas menjadi pertanyaan yang banyak merasuk di kehidupan orang. Kenapa? Karena kita selalu berusaha cari-cari identitas. Nah, kadang-kadang kita itu nggak harmoni. Karena juga kita tidak punya identitas yang kuat di dalam Tuhan. Ada sebagian orang menaruh identitasnya pada apa? Pada apa yang dia lakukan. Wih, kalau dia kerja nanti dokter aku. Wih, kayaknya identitasnya dapatnya dari apa yang dia lakukan. Identity diambil dari what you do. Apalagi di masyarakat kita, kayaknya ada yang melihat, wih, kalau dia jadi pegawai negeri, wih, lebih tinggi. Daripada, kau cuma swasta kau. Atau, ini luar biasa ya, tinggi derajatnya karena apa yang dia lakukan. Kalau alumni-alumni tidak jaga diri, hati-hati kita bangun identitas kita dari pekerjaan kita. Bukan itu bukan harmoni, karena pekerjaan bisa hilang. Jangan bangun identitas dari hal-hal yang bisa hilang. Itu bukan harmoni. Itu hanya menjadi sesuatu yang mengecewakan. Ketika abang naik Grab ya, di Jakarta banyak Grab online begitu. Kemarin ketemu sama satu bapak. Saya dulu kerja di perusahaan, Pak. Karena pandemi inilah berhenti saya. Ya sudahlah, saya narik Grab. Misalnya dia bilang begitu ya. Nah di situ saya melihat kalau kita bangganya cuman karena, wih, pegawai negeri aku. Wah, aku ini jabatanku. Teman-teman, itu semua bisa hilang. Jangan bangun identitas dari hal-hal yang sementara. Memang kita boleh bangga. Tidak ada larangan. Bangga untuk apa yang Tuhan izinkan kamu alami. Tapi bangga bukan berarti lupa diri. Bahkan lupa Tuhan. Itu yang seringkali menyedihkan dari hidup orang Kristen. Dia bangun identitasnya dari apa yang dia lakukan. Kerjaannya apa? Makanya banyak juga orang ya, apa kerjanya staf perkantas? Kayak mana itu ya? Pendeta bukan, guru sering ke sekolah, bukan guru juga sih gitu ya. Jadi memang kalau kau bangun identitasmu dari situ, sedih hidupmu. Ada juga yang bangun identitasnya dari apa? Dari prestasi yang dia raih. Wah, aku juara olimpiade loh, paling tidak tingkat sekolahku. Wih, banyak adik-adik siswa kita berprestasi luar biasa. Tapi ingat, identitasmu yang paling utama bukan nilaimu.
Puji Tuhan nilaimu bagus, tapi itu bukan identitasmu. Kenapa? Karena nilai bisa turun. Ada satu adik tiba-tiba nangis-nangis. "Iya bang, nilainya turun. Semester ini turun. Dia mau berhenti jadi pengurus Rokris, pengurus sekolah. Nggak bisa. Kenapa? Nilaiku turun." Lalu kemudian dia mulai agak-agak depresi, saya lihat ya. Lalu kemudian dia bilang, "Aduh bang, saya ini tidak punya motivasi lagi. Kenapa? Nilaiku turun." Saya pikir, wow, ini bukan masalah nilai turun. Kau sudah menjadikan nilaimu identitasmu. Hati-hati. Identitas bukan dari apa yang kita capai. Dan identitas juga, kalau nanti sudah bekerja ya, sudah jadi alumni ya, identitas juga itu bukan dari apa yang kita punya. Ini menarik ya. Kadang-kadang kita bangga atas apa yang kita punya. Wah, aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya kendaraan, aku punya uang, aku punya tabungan di bank, aku punya asuransi, aku punya. Identitasmu bukan atas apa yang kau punya. Lalu bagaimana membangun identitas ya? Wah, abang coba cari beberapa slide ini ya. Karena saya lihat bahwa banyak orang hidupnya nggak harmoni karena dia taruh semua yang dia mau, identitasnya itu dari hal-hal yang bisa hilang, yang sementara. Kan itu kalimat ini menarik sekali. Pastor Rick Warren berkata, "The only way to know your identity and purpose in life is by getting to know your Creator." Mau tahu identitasmu? Ya tanya sama penciptamu. Kalau abang pengen tahu bagaimana cara pakai HP ini, maka saya lihatlah apa yang saya lihat. Lihat buku panduannya, lihat petunjuk penggunaannya. Siapa yang keluarkan buku panduannya? Ya, pabriknya. Kamu mau tahu untuk apa hidupmu? Tanya sama penciptamu. Maka kamu mesti punya harmoni dengan sang pencipta. Dan luar biasa, identitas kita ada di ayat tadi loh yang kita baca ya. Tadinya kita seteru, sekarang diterima jadi anak. Identity itu apa? The deep knowledge of where I come from, where I am going, and to whom I belong. Jadi waktu saya renungkan ini, luar biasa. Identitas kita yang harmonis dengan Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi identitas kita yang utama karena siapa yang memiliki hidup kita. Abang ulangi ya. Identitasmu bukan apa yang kau miliki, tetapi identitasmu bergantung kepada siapa yang memilikimu. Bukankah itu janji Tuhan tadi? Supaya kita diterima menjadi anak. Berarti ketika engkau dan saya percaya pada Yesus, kita anak Allah. Karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan, your identity lies not in what you do, not in what you have, not in what you achieve, but to whom you belong. Kamu miliknya siapa? Apakah kamu identitasmu dibangun? Saya milik Tuhan. Saya anak Tuhan. I am a child of God. I know it, I live it, and I love it. Wow. Sehingga kalau ada yang bully, wih apa kau, bodoh kau, karena nilaimu, seolah-olah identitasmu tergantung nilaimu. Ah, kau ini nggak bisa dikasihi. Kenapa? Karena mungkin ada yang bilang, wah tampangnya jelek. Wah keluargamu broken home. Wah memang nggak benar hidupmu. Saya pikir tidak demikian. Engkau dan saya anak Tuhan. Whenever you feel unloved, unimportant, or insecure. Ini penyakit remaja zaman now. Aduh insecure, jerawat satu. Wih udah takut kali hidup dia ya. Kayak hancur dunia gara-gara satu jerawat itu. Remember to whom you belong. Ingat kamu milik siapa. Dan karena itu ingat, berita ini adalah Natal. Natal terjadi. Dengan demikian kita ditebus, kita dijadikan anak-anak Allah. Jadi teman-temanku, kita punya identitas. Harusnya kita hidup beda dengan dunia. Dunia hidup cari-cari identitas. Anak Tuhan sudah dikasih identitas.
Jadi kita itu tidak dibilang kau lakukan ini supaya jadi anak Allah. Tidak. Karya Kristus yang genap itu, kematiannya yang menebus kita, menjadikan kita anak Allah. Dunia berpikir, saya bisa jadi anak Allah dengan usaha saya. Alkitab berkata, tidak. Tapi apa yang Yesus lakukan, itu yang menjadikanmu anak Allah. Bisa bedakan ya? Bukan apa yang saya lakukan yang menjadikan saya anak, tetapi apa yang Tuhan lakukan, itulah yang menjadikan saya anaknya. Wow, indah sekali kebenaran ini. Kalau kita hidup dalam harmoni, kita tidak akan melihat pekerjaan. Alumni-alumni tidak akan sombong dengan pekerjaannya. Karena bukan itu identitasku. Kalau adik-adik siswa punya kebanggaan dengan nilai, tapi tahu bukan itu identitasku. Saya punya identitas dalam Tuhan. Kalau tahu-tahu saya punya nilai turun, saya berharga atau tidak? Kalau kau rasa dirimu berharga karena nilaimu bagus, berarti kau masih taruh identitasmu pada nilai. Penghargaan akan identitasmu. Kamu berharga bukan karena nilai. Bukan karena kau kerja apa. Bukan karena siapa orang tuamu. Bukan karena keluargamu utuh atau tidak. Tetapi karena kamu milik Tuhan. Dan itu terjadi karena penebusan Kristus. Yang dimulai sejak kapan? Waktu Natal. Natal Yesus datang. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Supaya kita yang mati boleh hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau sudah begini hidup kita harus beda sama dunia. Cara belajarmu beda. Kamu belajar bukan jadi orang yang merasa ini identitasmu saja, tapi memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nilai berapapun, kalau kamu sudah kerja keras, kamu akan bangga. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman alumni bekerja, identitasmu bukan pada pekerjaanmu, tetapi karena kamu di dalam Tuhan, maka kamu bekerja sungguh-sungguh. Jadi kebanggaan kita itu ya bekerja dalam Tuhan ya, bukan PNS-nya. Kalau PNS tapi nggak kerja dalam Tuhan, tidak punya integritas, apa gunanya? Nggak ada harmoninya. Pergaulan kita. Kadang-kadang ada orang seneng ya, karena dia bergaul sama orang-orang petinggi-petinggi. Wah, itu temanku, itu temanku. Terus kenapa kalau temanmu? Jangan lupa, kau sahabatnya Allah loh. Anaknya. Bangga nggak kita? Ya, yang sudah pacaran pun ya, jangan pacarannya nggak benar ya. Pacaran dengan benar, dengan baik. Kenapa? Kamu sedang menghayati kamu anak Tuhan. Identitasmu di dalam Tuhan. Sampai yang berumah tangga pun, bangun hidup rumah tanggamu dengan baik. Disitulah engkau akan bisa melihat bagaimana kau berkontribusi membangun kerajaan Allah dengan membesarkan anak-anakmu di dalam Tuhan. Jadi harmoni ini terjadi waktu Yesus ada di pusat hidup. Dan puji Tuhan, itu terjadi karena Dia datang. Dia datang ke dalam dunia. Nah, jadi bagaimana kita merayakan Natal? Ya, udah bicara panjang lebar. Jadi gimana cara kita merayakan Natal ya? Abang ingat biasanya kalau Natal kita suka nyanyi ya. Beberapa lagu sudah kita nyanyikan, tapi kadang-kadang kita lupa pesannya. Jadi lagu misalnya, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Jadi di mana kita menyambutnya? Kalau kalian nonton atau dengar lagu itu kan, jelas sekali lagu itu. Bagaimana merayakan Natal? Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah. Buka hatimu, terima Yesus. Natal itu bukan cuma buka kado, tapi buka hati. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Buka hatimu, terima Yesus. Pastikan di mana posisimu. Ini generasimu, generasi GPS. Posisi sangat penting. Pastikan kamu di dalam dosa atau di dalam Kristus. Kalau kamu di dalam dosa, kamu seteru Allah. Tapi kamu di dalam Kristus, kamu anak Allah. Wow. Harmoni yang indah terjadi. Abang sedih juga pernah datang Natalan ya. Ini waktu Natal offline ya. Jadi itu MC-nya bilang begini. Ya baik saudara,
Ini udah penutup ya. Baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam hari ini, yaitu makan malam bersama. Ih, saya kaget juga gitu. Oh, bukan khotbah saya puncaknya ya, makan malamnya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau Natal cuman masalah makan malam, harus diganti lagunya ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut makanan. Kalau sambut makanan di mana? Ganti lagunya. Di perutmu, terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Kalau Natal cuma masalah makanan, sedih kali hidup kita. Tapi Natal masalah perubahan di mana Kristus hadir. Dialah damai sejahtera itu. Sehingga kita mengalami peace with God and peace from God. He is the Prince of Peace. Bahkan di tengah-tengah situasi Natal, ingat lagunya malaikat? Peace on earth. Malaikat berkata di dalam Lukas 2, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan harmoni, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Not only di heaven, tapi also peace on earth. Kenapa? Ya Yesusnya Raja Damai. Makanya kalau teman-teman melihat pesan Natal itu selalu mulai dari Allah kepada kita. Bukan dari kita kepada Allah. Nggak begitu urutannya. Allah kepada kita. Tapi perhatikan. Pesan Natal tidak berakhir harmoninya Allah dengan kita saja. Tetapi juga harmoni antara sesama manusia. Wah, banyak orang tinggal di rumah pandemi ya. Udah berantem lah sama bapaknya, sama mamanya. Mama-mama, bapak-bapak juga merepet terus setiap hari sama anaknya. Jadi banyak keluarga di masa-masa pandemi ini ya. Tambah banyak konfliknya. Oh, hari ini perayaan Natal. Tapi kalau cuma damai dengan Allah, kau alami nggak damai dengan sesama? Perhatikan Efesus pasal 2. Karena dialah damai sejahtera kita. Siapa dia? Yesus. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perhatikan ayat 19. Dengan demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Wow. Bukan lagi orang asing, pendatang, tapi anggota keluarga Allah. Ketika Kristus hadir, maka damai itu hadir. Bukan hanya kita dengan Allah, tetapi kita dengan sesama. Coba lihat kalimat pendeta Billy Graham ini. Christ alone can bring lasting peace. Hanya Kristus saja yang bisa membawa damai yang tidak berkesudahan. Pertama, peace with God, damai dengan Allah. Kedua, peace among men and nations. Damai di antara sesama manusia, bangsa, dan bangsa lain. Dan ketiga, peace within our hearts. Jadi 3 arah ya. Dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan diri sendiri. Inilah harmoni itu. Kalau Kristus, Sang Damai, Raja Damai itu hadir di hatimu. Bayangkan ya, ini harmoninya kan. Seteru Allah tadi, waktu didamaikan dengan Allah, jadi anak-anak Allah. Itulah penebusan Kristus. Yang tadinya orang asing, satu sama lain kita terpisah. Tapi waktu Yesus datang, dia memperdamaikan yang horizontal. Maka orang asing jadi keluarga. Hebat ya. Seteru Allah, jadi anak Allah. Terima Yesus. Maka waktu kau terima Yesus juga, sama seperti bayi selalu lahir dalam sebuah keluarga. Waktu orang Kristen lahir baru, Tuhan kasih keluarga baru. Kita punya teman-teman KTB, teman kelompok kecil, kita punya kakak rohani. Itu keluarga baru kita. Keluarga yang tidak ada ikatan darah, tetapi ikatan darah Kristus itu lebih kuat dari semua darah yang lain ya. Orang Batak darah dimakan, wah, tapi darah Kristus itu yang menyatukan kita. Bukan darah babi ya. Babi memang kita makan, wah, sama-sama gitu. Tapi darah Kristus menyatukan kita. Tadinya orang asing, sekarang jadi keluarga. Natal damainya tidak hanya berhenti dalam hati kita, tapi harus mengalir keluar.
Makanya abang senang itu ya, ilustrasi ini. Tiap kali kalau mungkin ada yang pernah naik pesawat ya, ada itu kalimat begini ya. Nanti kalau pesawat ini kenapa-napa akan keluar masker oksigen. Biasanya ada petunjuk gitu ya. Jika tekanan udara di dalam kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kalungkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Wah, sampai situ kalimat berikutnya yang abang selalu terkesan. Kalimatnya begini. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang butuh pertolongan. Pertama, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu kemudian menolong yang lain. Ternyata teorinya begitu. Jangan kau tolong orang tapi kau nggak pakai maskermu. Ya, pakai dulu maskermu, kamu bernapas dengan baik, baru kamu menolong orang. Ini menunjukkan bahwa ketika engkau dan saya dipulihkan Tuhan, jangan berhenti hanya buat dirimu. Tolonglah yang lain. Ini yang dipesankan Tuhan bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, bukan titik. Asik dikasihi Allah, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan inilah tema yang kita baca di 1 Petrus tadi. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dari mana mulainya bang? Dari rumahmu dulu lah. Sama mamamu, minta maaf. Sama bapakmu, sama abangmu, sama adikmu, sama kakakmu. Belajarlah hidup harmoni. Saya sudah perayaan Natal malam ini. Kalau ada sakit hati yang belum beres, mari amalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Saling mengasihi dengan segenap hatimu. Suami istri kadang cekcok begitu ya. Coba minta maaf lebih dulu. Memang dosen psikologi saya bilang begini ya. Yang mungkin menyakiti kita itu bukan orang yang jauh, tapi yang dekat. Ya. Jadi memang damai sejahtera itu juga butuh sekali buat kita yang dekat-dekat ini ya. Adakah yang disakiti oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu lalu? Ada yang disakiti oleh Joe Biden? Aduh, terlalu jauh Joe Biden tinggal di Amerika. Siapa yang menyakitimu? Bapakmu, mamamu, anakmu. Nah itu kan, suamimu, istrimu, pasanganmu, temanmu. Yang menyakiti kita tuh orang-orang yang dekat. Tetapi kemudian disinilah kita tahu bahwa kita diminta mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, bukan separuh-separuh. Ayat ini mengingatkan saya, harmoni sesungguhnya terjadi ketika pertama-tama Kristus hadir di hati kita. Kita alami damainya. Kita bawa damainya di tengah-tengah lingkungan kita. Pandemi ini banyak sekali dampaknya. Ada orang-orang yang mengalami pergumulan yang sulit. Ada yang mungkin mulai kecewa. Ada yang mungkin mengalami pergumulan yang lain. Kita tidak tahu semuanya. Tapi satu hal yang kita tahu. Dia butuh damai sejahtera Kristus. Karena itu, alami Kristus, bagikan Kristus, muliakan Dia, supaya harmoni itu terjadi. Mulai di mana? Di tempat kita, di rumah kita, di persekutuan kita. Dan kiranya memberkati bangsa ini. Selamat Natal, abang, kakak, teman-teman sekalian. Ingatlah baik-baik, Natal bukan sekadar perayaan, tetapi Natal adalah perubahan. Apakah engkau mengalaminya? Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami yang mungkin masih menyimpan dendam, kami yang mungkin masih menyimpan akar pahit, kami yang mungkin sedang jatuh dalam dosa, kami yang mungkin sedang terpisah dari Allah. Tuhan, kiranya firman-Mu kembali menerobos hati kami, supaya kami hidup dalam damai sejahtera, karena yang lahir adalah Raja Damai. Pertama-tama kami alami bagi hidup kami, dan juga kami boleh alami dan bagikan bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih. Kiranya Natal kali ini benar-benar the harmony itu terjadi, karena Sang Juru Selamat, Raja Damai itu hadir dan membangun hidup kami.
bagi kemuliaan-Mu. Tolong semua kami di sini, baik siswa, mahasiswa, alumni, anak-anak Tuhan yang rindu hidup hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Dia telah lahir. Bergembiralah dan sambutlah Raja. Dan terimalah Dia